Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang salah satu pemain keturunan Indonesia yang bermain di Liga Eredivisie di Liga Belanda. Nah, dia baru saja pindah di transfer musim dingin kemarin ini, dan pemain ini sangat potensial karena dia masih muda, terus dia mempunyai kualitas yang sangat bagus di usianya muda, dan dia bermain di posisi penyerang. Nah, aku mau bahas tentang Miliano Yonathans karena ini pemain yang juga banyak di request oleh orang-orang untuk aku bahas atau update tentang dia, update terbarunya. Dan barusan pagi ini ada salah satu mantan pemain sepak bola juga yang interview Miliano, tapi interviewnya itu di mobil. Jadi mereka bikin konten ngobrol itu di mobil, dan itu dengan Andy, dan nama kontennya adalah Andy in the Auto. Nah, di obrolan itu Andy juga membahas dan juga nanya tentang Indonesia, tentunya tentang keturunannya Miliano dan tentang PSSI, apakah Miliano akan pilih PSSI atau pilih Belanda. Jadi Andy juga menanyakan itu. Nah, aku sudah lihat full videonya, tapi saat mereka bahas tentang timnas itu ada beberapa menit. Jadi aku akan bahas tentang yang di timnas saja. Di videonya aku akan juga lihatin ke kalian, dan aku juga sekaligus akan translatein ke bahasa Indonesia karena itu bahasa Belanda. Jadi kalian bisa tahu apa artinya dari videonya Andy dengan Miliano. Nah, sebelum aku mulai, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga agar kalian gak tertinggal jika aku update terbaru tentang pemain keturunan, tentang timnas, ataupun tentang Obri. Jadi kalian orang pertama yang nonton videonya. Oke, let's go. Hoe ga je? Gaat het lekker met Utrecht, hè? Ja, is even wennen allemaal. Want het is gewoon, alles is nieuw, toch? Ja. Nah, pertama ini aku juga mau bahas Andy itu tanyakan tentang gimana kabarnya dengan FC Utrecht. Apakah berjalan dengan baik? Nah, Miliano itu bilang gaat goed, jadi baik, tapi semuanya pasti harus adaptasi dulu, harus terbiasa dulu tentunya. En bij Vitesse heb ik gewoon de hele jeugd gewoon gezeten. Zat ik met jongens in het team die ik al, waarvan ik, toen ik 8 jaar was, zat ik met hun in het team. Dia cerita kalau di Vitesse kan memang aku sudah hampir seumur hidup di sana, jadi bermain bola di Vitesse. Aku bermain bola dengan pemain-pemainnya. Aku dari kecil, dari umur 8 tahun aku sudah bermain sama mereka. Ja, van kleins af aan is opgegroeid bij die club. Ik ging gewoon altijd met mijn vader mee. Als klein jongetje ging ik met mijn broertje altijd daar kijken. En hier kom je dan natuurlijk een andere omgeving. En, Dari zaman kecil aku sudah nonton ke stadion, nonton Vitesse, jadi semuanya sudah terbiasa. Tapi kalau di sini memang harus adaptasi dulu dengan lingkungan yang baru. Wel een prachtige club, man. Goede faciliteiten. Utrecht? Ja. Ja, is een goede Mooie club. club. Nah, Miliano juga bilang kalau Utrecht itu klub yang bagus dan fasilitasnya sangat bagus di sana. Maar ja, bij Vitesse was gewoon vooral het laatste halfjaartje dan dat ik... want ik had natuurlijk kruisbandblessure vorig jaar. Ja, En toen zag ik jou nog. ja, dat is wel Dat was een geweest. Ze hebben een trap voor in. Maar Utrecht wel, maar ja, je kon toch ook naar Twente, hoorde ik? Ja, het was wel... Nee, Joosting. Ik heb wel, Oosting. ja, ik heb wel, Joosting. ik heb wel gesproken toen met Twente. Maar uiteindelijk met allebei de trainers gezeten. En ik had gewoon bij allebei de trainers gewoon echt supergoed gevoel. Ja. Nah, habis itu Andy juga tanya, dan kamu juga kalau nggak salah diminati oleh FC Twente ya, itu gimana? Nah, Miliano itu menjawab, iya benar, mereka berdua ada obrolan juga dengan FC Twente, ada minat juga dari FC Twente. Dan Miliano itu cerita kalau dia sudah ngobrol bersama dua klub, dan Miliano itu juga cerita kalau dia sudah ngobrol dengan pelatihnya, yaitu pelatih FC Twente dan juga pelatih FC Utrecht. En uiteindelijk kreeg ik gewoon echt wel het gevoel van Utrecht dat ze mij wat meer wouden. En dan ga je natuurlijk alles tegen elkaar opwegen. Ja. En uiteindelijk maak je dan de keuze. Nah, Miliano cerita kalau pada akhirnya aku memilih untuk pindah ke Utrecht karena aku mendapatkan feel yang lebih kalau Utrecht itu lebih menginginkan rekrut aku. Jadi itu kenapa Miliano itu pindah ke FC Utrecht. Ben je Indisch ook? Of Molukse? Ja. Indisch? Ik ben kwart Indisch, half Indisch. Oh. Hoe je dat noemen. Nah, ini Andy nanyakan juga, apakah kamu juga ada keturunan Indis, jadi Indonesisch? Nah, terus habis itu Miliano menjawab, ya aku ada keturunan Indis setengah. Dus je gaat niet voor Indisch elftal? Nah, habis itu Andy juga menanyakan, jadi kamu juga bakal join bersama
timnas Indonesia atau enggak. Ja, die mogelijkheid is wel. Ja, hè? Want we hebben al, er is wel contact geweest. Terus Miliano langsung menjawab, iya itu kesempatan itu pasti ada karena sudah ada kontak, sudah pernah ada kontak dengan yaitu PSSI. Met, Nu al? Ja, vooral, zou ik zeggen, toen ik 16 was al. Toen was, Wat staat dat ding hard, hè? Dan Milano juga ini bilang di video ini kalau dia sudah kontak dengan PSSI itu sejak umur 16 tahun. toen ik 16 was, kwamen ze al een keer kijken. Echt gewoon die hele directeur en Ja, iedereen ja, ja. erbij, trainen. Oh, jadi saat dia umur 16 tahun sudah pernah juga langsung dilihat oleh PSSI. Dia cerita ini kalau mungkin dia ini cerita kalau sudah dilihat oleh pelatihnya juga langsung, dan juga dia bilang Dirtek. Aku kurang tahu ya waktu itu siapa, tapi dia cerita kalau sudah menonton langsung ke pertandingan dia. Was toen eerst voor onder 20, WK wouden ze me toen. En toen speelde ik nog bij Paap nog bij Vitesse gewoon. Ja. En volgens mij zat ik toen nog bij Nederlands elftal onder 18. Nah, Milano juga cerita kalau ya mereka itu menginginkan aku untuk bermain di Piala Dunia U20, tapi saat itu aku masih bermain di Akademinya Vitesse dan juga di Timnas Belanda U18. Dus toen heb ik gezegd van, ja, ik maak nog geen keuze, weet je wel. Ik laat Nee. gewoon Wacht dan, man. allemaal op me afkomen. Maar je mag wel in de jeugd al. Maar je mag, kijk, als jij nu in de jeugd speelt bij Indonesische team, Ja. dat mag en dan mag je nog voor het Nederlands Ja. elftal uitkomen. Jadi Miliano saat itu menjawab kalau dia belum ingin memilih antara kewarganegaraan. Jadi dia akan lihat nanti kedepannya seperti apa. Dan Andy ini menjawab kalau ya kamu kalau di usia umurnya timnas usia umur itu masih bisa bermain, jadi belum harus memilih. Tapi nanti kalau sudah ya besar kamu bisa milih kamu mau bermain di timnas senior Belanda atau timnas Indonesia. Dus ja, er is wel contact, maar ja, ik heb toen, omdat bij Vitesse ging het toen in één keer wel stijgende lijn. Ja. Toen waren ze ook al gekomen. Toen heb ik gewoon gezegd van, ik kwam net terug van blessure. Ik zei, ik wil gewoon focussen op dit moment bij Vitesse. Want ik heb, weet je, ik wil gewoon helemaal fit zijn Ja. en een heel seizoen gewoon spelen. Nah, habis itu Miliano juga cerita kalau sudah ada kontak beberapa saat yang lalu saat dia bermain di Vitesse dan juga mainnya lagi bagus. Tapi Miliano itu cerita kalau dia habis keluar dari masa cedera yang cukup parah, yaitu cedera lutut. Dan Miliano baru musim ini balik lagi. Jadi dia bilang kalau ingin fokus ke tim dulu karena ingin fit 100%, kembali fit 100%. Jadi ya, itu yang Miliano katakan, dia ingin fokus ke tim dulu. Oh, maar dat is dus niet zo lang geleden geweest dus? Nee, dat is niet zo lang geleden geweest. En ja, voor de rest is wel contact, maar ja, ik heb nog niet gezegd Rustig van ik aan, maak man. een keuze of zo. Terus Andy itu menjawab, dan Andy itu tanya, oh berarti itu baru saja ya kontaknya? Terus Miliano jawab, iya baru saja, tapi ya itu aku belum ingin memilih antara kewarganegaraan, jadi ingin fokus ke timnya dulu, ingin fokus kembali fit 100% dulu. Nah oke guys, dari videonya itu aja yang mereka ceritakan tentang Miliano, tentang mungkin sedikit tentang karirnya dari Vitesse ke FC Utrecht dan pengalaman dia saat di FC Utrecht ini, dan juga tentang timnas Indonesia tentunya. Jadi Miliano itu dari video ini aku dapatkan itu Miliano sudah pernah dikontak saat dia umur 16 tahun dengan PSSI, dan PSSI juga sudah langsung nonton Miliano. Tapi saat itu Miliano belum ingin memilih karena dia masih muda, masih bermain di Vitesse Academy, dan dia juga saat itu masih bermain di Timnas Belanda U18. Jadi PSSI itu ingin Miliano buat Piala Dunia U20, tapi saat itu yaitu Miliano masih bermain di Timnas U18. Dan ya beberapa saat kemarin lagi itu Miliano tentunya dihubungi lagi saat dia lagi perform bagus dengan Vitesse. Tapi ya Miliano tentunya cerita kalau dia habis pulih dari cedera yang parah juga, dari cedera lutut, dan dia ingin sekarang fokus dulu ke tim, fokus dulu ke FC Utrecht juga, ingin kembali fit 100%. Dia ingin benar-benar fokus ke tim dulu jadinya. Jadi ya Miliano saat ini tuh belum ingin memutuskan untuk kewarganegaraan Belanda atau Indonesia. Dia ingin fokus ke tim dulu. Jadi itu guys yang aku dapatkan dari videonya. Dan ya kita doakan saja semoga Miliano terus bisa perform di FC Utrecht tentunya, dan bisa fit 100% terus. Dan ya kita doakan saja tentunya Miliano bisa ke timnas Indonesia karena dia pemain yang sangat potensial, aset juga dari negara Indonesia, bermain di posisi penyerang yang kita saat ini juga butuhkan. Jadi aku berharap juga Miliano di masa yang akan datang
ingin join bersama timnas Indonesia tentunya. Dan ya guys, itu aja yang aku ingin sampaikan di video kali ini. Semoga kalian suka dengan informasi yang aku berikan di video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian gak tertinggal jika ada update terbaru tentang pemain keturunan, tentang timnas, dan juga tentang Obri. Jadi kalian orang pertama yang nonton videonya. Oke, itu aja. I see you in the next video. Peace.